Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see. Ya, lama sekali kita tidak berjumpa. Ya karena saya sibuk sekali dan bukannya sibuk tapi memang di minggu-minggu ini banyak sekali buku yang berdatangan sehingga saya masih bingung kira-kira mau mereview buku yang mana. Review buku kali ini buku ini sebenarnya tidak masuk dalam daftar belanja saya bulan ini, tapi kemudian tiba-tiba terbersit di kepala saya dan wow, ini buku yang cukup menarik, keren, dan langka. Dan kemudian saya mendapatkan kejutan ketika searching di toko buku online, ternyata buku ini dicetak ulang tahun ini, dan sehingga kita semua bisa menikmatinya. Seperti apa bukunya? Bumper dulu, tarik sis, semongko. Baik, sebuah bumper yang menarik. Seperti janji saya tadi, bahwa kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang buku ini terkategori langka sebenarnya. Ya, tapi kemudian saya dapat kejutan di tahun ini karena buku ini dicetak ulang. Ya. Nah, buku ini adalah judulnya adalah Model Kebangkitan Umat Islam, karya Dr. Majid Ihsan Al-Gilani. Buku ini dulu pernah terbit, jadi dulu buku ini pernah terbit tahun 2008 ya, dengan judul Masa Kelam Perang Salib dan Rahasia Kebangkitan Generasi Salahuddin. Jadi buku ini ceritanya dulu salah satu buku yang cukup fenomenal ya ketika saya kuliah. Buku ini terbit dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab, edisi bahasa Arabnya terbit, kemudian menjadi pembahasan di kalangan para aktivis Islam di kampus. Ya. Kemudian tahun 2008 edisi terjemahnya terbit dan cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi kemudian buku ini dulu saya pernah ketika kuliah S2 pernah pinjem ya, tapi pinjam di perpustakaan dan memang waktu itu sudah sangat jarang yang menjual ya. Jadi di pasaran itu jadi menghilang, jadi hanya sekali dicetak saja. Maka kemudian cukup langka ya. Buku ini isinya apa sih gitu. Jadi buku ini itu berisi sebuah kisah. Jadi genrenya itu masuk dua genre. Jadi buku ini kan penelitiannya Dr. Majid Ihsan Al-Gilani. Jadi buku ini penelitian beliau sebenarnya di bidang tarbiyah, di bidang pendidikan. Ya, tapi kemudian di sini ada unsur sejarah, histori ya. Bagaimana beliau di dalam buku ini itu menceritakan ya, bagaimana beliau itu menceritakan bagaimana kondisi kaum muslimin ya, internal kaum muslimin sebelum perang salib ya, sebelum terjadinya perang salib. Dan kondisi kaum muslimin inilah yang kemudian terjadi banyak permasalahan, kebobrokan. Nah, itulah akhirnya membuat ya, menyebabkan daulah Islam itu sangat lemah, dan akhirnya wilayah Syam, wabil khusus Palestina dan Masjid Al-Aqsa itu berhasil dikuasai oleh bala tentara salib dari Eropa ketika perang salib 1 pada tahun 1099 Masehi. Namun kurang dari 100 tahun kemudian, lebih tepatnya pada 1084 Masehi, bala tentara salib dikalahkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi di perang Hattin, yang tidak lama kemudian Yerusalem dan atau Al-Quds dan Masjidil Aqsa berhasil dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Disitulah kemudian
dokter doktor ya Majid Ihsan Al-Kilani itu mengisahkan bagaimana penyebab lahirnya generasi itu ya. Jadi bagaimana awalnya kondisi kaum muslimin yang sangat terpuruk di masa sebelum dan ketika perang salib pertama berlangsung, lalu kemudian berapa kaum muslimin itu sadar akan kesalahannya dan kemudian terjadilah reformasi di dalam tubuh kaum muslimin di masa itu, sehingga muncul generasinya Nuruddin Zanki, Imaduddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, yang mereka inilah menjadi pemimpin pasukan jihad melawan tentara salib. Nah, yang cukup menarik adalah di buku ini nanti disebutkan peran dua orang ulama yang mungkin di Indonesia sangat terkenal, yaitu Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan menariknya adalah penulis ini ya, Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini adalah salah satu keturunan ya, dia masih memiliki nasab dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini menarik karena buku ini ketika dulu saya baca ya, ketika masih kuliah S1 dan kemudian di kuliah S2 itu adalah berkaitan dengan dua tokoh ini yang sangat terkenal ya, sangat dikenal di tanah air ya, di Indonesia ini sangat dikenal. Siapa yang tidak kenal Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Bahkan kalau di kampung saya itu manaqib ya, atau kisah hidup biografi Syekh Abdul Qadir Jailani itu dibaca dikaji oleh orang-orang kalangan tasawuf di pedesaan ini. Nah, dari sini kita bisa melihat mungkin sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita dapati selama di Indonesia. Bagaimana peran kedua orang ini, bagaimana konsep dan metode pendidikan yang beliau kembangkan ya, yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga berhasil membangkitkan memunculkan sebuah generasi seperti generasinya Nuruddin Mahmud Zanki, Imaduddin Zanki, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ya, itu dibahas di buku ini. Nah, maka kemudian saya sangat menyarankan untuk teman-teman ya, terutama yang konsen di pendidikan Islam, untuk membaca buku ini ya, yang judulnya adalah Model Kebangkitan Umat Islam. Nah, ini menarik karena ini yang kemarin ini kejutan ya. Sebenarnya saya iseng-iseng, inilah berkahnya corona ya. Ya, karena memang kadang-kadang buku-buku seperti ini juga tidak banyak dijual di toko buku offline ya, yang ada di mall-mall itu ya. Saya kemarin memang iseng-iseng nyari di Tokopedia itu ya. Nah, kemudian iseng nyari, kemudian ketemu ini ya. Jadi ini cetakan baru, jadi yang lama dulu dia tidak dicetak hardcover, dulu soft cover agak tipis. Nah, ini adalah hardcover. Nah, kemudian ya alhamdulillah masih ada rezeki, dan makanya kemudian saya beli buku ini ya, karena ini buku yang sangat recommended sekali. Mungkin itu sedikit review ulasan buku kita kali ini. Jangan lupa untuk terus berliterasi. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya, karena Anda merasa bahwa channel ini sangat berguna. Ya, dan kalau teman-teman semua ingin kritik ya, ada kritik, saran, atau ingin mengulas buku apa, atau ingin bertanya terkait dengan tips terkait dengan dunia literasi ya, bisa dicantumkan di kolom komen ya. Tetap berliterasi, membaca, menulis, dan berdiskusi, dan jangan lupa ngopi. Ya, ini ngopi saya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk ngopi. Sekian dari saya. Tarik sis, semongko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.